Oke. Belum. Kami, Ejen Kega Palem, mengajak kalian semua untuk beribadah hari ini. Ibadah hari ini mantap, luar biasa, spektakuler. Dan kalian semua jangan lupa untuk siapin hati kalian, pikiran kalian, mata kalian, dan telinga untuk sama-sama beribadah. Ibadah diam-diam saja tidak keren. Tangan kaki gerak, kepala ngamuk tidak keren. Geleng-geleng. Mari beribadah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mulai ibadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami terus semangat dan mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap satria Kega yang siap ibadah katakan Amin. Kega Warrior Jesus Amin. Halo teman-teman di rumah, apa kabarnya nih? Masih baik-baik aja sih Bang Sia. Baik aja. Kakak berdoa supaya teman-teman semua yang ada di rumah berada di dalam kondisi yang sehat. Amin. Pastinya dong Kak Sia, pasti mereka makannya teratur ya. Teratur. Tidurnya teratur. juga. Minum vitamin juga pastinya. Pastinya Kak Jeffrey. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mau sama present worship. Ayo teman-teman yang masih duduk bangkit berdiri, kita mau sama Berdiri dulu, present teman-teman. worship bareng-bareng. Berdiri dulu. Kega Warrior, let's go! I lay my life down at your feet. It's just the only one I need. I turn to you and you always there. Trouble times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am is all to you. 1, 2, 3, come on! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always there, every how and everywhere. There's a bond so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever means no way. Everybody jump! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Teman-teman sama-sama. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sekali lagi. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you.
Dia yang membangkitkan aku yang mati dan membebaskanku, Tuhanku. Ku cinta Kau segenap hati. Sekarang aku jadi milik-Mu. Terimalah pujianku, ku mencintaimu. Ku bersyukur atas kasih Yesus yang menyelamatkanku. Karena Kau disalibkan bagi penebusan dosaku. Dia yang membangkitkan aku yang mati dan membebaskanku, Tuhanku. Ku cinta Kau segenap hati. Sekarang aku jadi milik-Mu. Terimalah pujianku, ku mencintaimu. Dia yang membangkitkan aku yang mati dan membebaskanku, Tuhanku. Ku cinta Kau segenap hati. Sekarang aku jadi milik-Mu. Terimalah pujianku, ku mencintai, ku cinta Kau segenap hati. Sekarang aku jadi milik-Mu. Terimalah pujianku, ku mencintaimu. Terimalah pujianku, ku mencintaimu. Ku mencintaimu. Halo teman-teman, kembali lagi sama Kak Samuel. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan bareng. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga sekarang. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, berilah kami telinga yang dengar-dengaran, berilah kami hati yang mau membuka, hati yang terbuka supaya kami bisa mendengar firman-Mu dan kami bisa merema dalam hati kami Bapa. Biarlah firman ini bisa kami laksanakan di kemudian hari Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini kakak mau bawain satu tema, yaitu hidup berbuah bagi Bapa. Nah, hidup berbuah bagi Bapa apa sih Kak? Bingung kali ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bingung, maksudnya kita ngasih buah pisang ke Allah atau gimana Kak? Nah, jangan pusing-pusing teman-teman. Biar kita nggak pusing, kita langsung buka aja satu ayat di Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Yuk kita buka bareng-bareng.
Oke teman-teman, kalau teman-teman semua udah dapet ayatnya, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 3, 2, 1. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dan berbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, teman-teman, di sini firman Tuhan berbicara tentang perumpamaan pohon dan buahnya. Nah, mungkin kakak jelasin sedikit ya, biar teman-teman bisa lebih paham lagi gitu ya. Jadi teman-teman di sini dibilang sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Maksudnya apa? Jadi ketika misalkan nih teman-teman jalan-jalan, ketika teman-teman jalan-jalan ke taman atau pekarangan, teman-teman lihat, wah ada buah apel, ada buah mangga. Nah, teman-teman bisa tahu kan itu pohon apa, cuma lihat dari lihat buahnya aja kan. Ketika teman-teman lihat ada pohon apel, wah ada buah apel di situ, berarti itu pohon apel. Ketika teman-teman lihat, wah ada buah pisang, berarti itu pohon pisang. Kayak gitu ya teman-teman, sebatas sesimpel kita cuma lihat buahnya aja. Nggak perlu kan kita sampai, waduh gali-gali tanahnya, kita lihat akar pohonnya, kita lihat batangnya mungkin ya, atau kita lihat bentuk daunnya. Itu bakal repot banget kan, jadi kita cuma tinggal lihat buah, wah kita langsung tahu ini pohon apa. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, lalu hubungannya sama firman hari ini apa sih kak? Nah, jadi tadi kan dibilang sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Nah, kita teman-teman sebagai anak-anak Bapa, anak-anaknya Allah, kita juga harus bisa dikenal dari buahnya. Maksudnya apa kak? Jadi ketika orang lain melihat kita, wah ternyata kamu ini anak Allah. Nah dari situ teman-teman bisa kebayangkan. Jadi kayak misalkan ketika kita suka berbuat baik, kita suka memberi, kita mengasihi. Nah maka orang-orang lain yang melihat kita bisa tahu, wah ternyata ini kamu ini adalah anak-anak Allah. Kan anak-anak Allah itu suka mengasihi, suka memberi, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika orang melihat kita menjadi buahnya Bapa. Orang bisa tahu bahwa kita melakukan tindakan-tindakan yang Allah lakukan gitu. Terus juga di firman Tuhan ini dibilang, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Perumpamanya kayak gini teman-teman, ketika teman-teman nanam nih biji apel yang bagus kualitasnya, itu pasti bakal tumbuh jadi pohon apel yang wah buahnya besar, buahnya rasanya enak banget. Iya kan teman-teman? Tapi kalau teman-teman nanamnya buah atau biji apel yang mungkin kualitasnya jelek, yang kecil, ketika teman-teman tanam, pasti nanti pohonnya juga jelek atau bahkan mungkin nggak tumbuh pohonnya ya. Nah, nggak mungkin kan ketika teman-teman nanam pohon atau biji apel yang bagus, tapi hasilnya buruk. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi ketika kita tanam yang baik, pasti hasilnya juga baik. Nah, hubungannya sama kita apa kak? Nah, jadi teman-teman selama ini juga udah ditanam loh, dalam tanda kutip. Maksudnya ditanam tuh teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan. Baik dari ketika teman-teman membaca Alkitab sendiri, atau teman-teman mendengar firman Tuhan dari ibadah, ketika teman-teman mungkin mendengar dari orang tua, atau mungkin juga dari guru. Nah, kita sudah di hati kita tuh sudah ditanam benih-benih firman. Nah, ketika kita ditanam benih-benih firman, maka tentunya kita harus menunjukkan buah-buah yang baik ya, buah-buah firman ya. Maksudnya buah-buah firman itu apa sih kak? Nah itu segampang dari melalui perbuatan atau perkataan kita yang menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah. Tuhan Yesus kan nggak mungkin ya ngajarin kita, atau nggak pernah ngajarin kita kayak ngomong kotor, atau misalkan ngelakuin hal-hal jahat seperti mencuri. Justru Tuhan Yesus ngajarinnya hal-hal yang baik ya, seperti mengasihi, memberi, atau mengampuni, kayak gitu kan. Maka kalau teman-teman sudah ditanam benih firman, maka seharusnya teman-teman di rumah tentu harus memiliki sikap-sikap yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, yang mencontoh atau menyerupai tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih selama ini sudah dapat nih firman Tuhan, benih firman Tuhan, tapi teman-teman mungkin masih suka berkata kasar, atau mungkin suka berantem, atau suka marah. Nah mungkin teman-teman perlu dicek lagi nih, apakah teman-teman menanam benihnya sudah benar-benar baik nih semua, atau masih ada benih-benih yang tidak baik seperti itu. Lalu kita lanjut lagi, baca lagi di satu ayat lagi, ayat terakhir juga, di Yohanes 15 ayat
16 sampai 17. Kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. Oke? 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seseorang terhadap yang lain. Nah, di ayat ini kakak bisa menarik, atau ada 2 hal yang menarik menurut kakak. Yang pertama, dibilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi di sini dibilang kalau teman-teman jadi anak Allah, anaknya Bapa, itu bukan teman-teman yang milih, teman-teman yang mau. Tapi emang Tuhan sudah menetapkan teman-teman semua menjadi anak-anaknya Allah. Nah, ketika kita dipilih, maka harusnya kita seneng. Kenapa seneng? Kita kasih perumpamaan dikit ya. Kalau ketika teman-teman dipilih nih, wah teman-teman dipilih jadi pemenang lomba, atau dipilih jadi perwakilan sekolah untuk mengikuti ajang lomba tertentu, atau dipilih untuk menjadi pemenang tiket gratis jalan-jalan ke luar negeri. Wah, teman-teman pasti seneng kan? Nah, kalau sama kayak gini, ketika kita dipilih sama Allah untuk menjadi anak-anaknya, tentu kita harusnya seneng. Dan juga ketika orang memilih kita, misal kita teman-teman dipilih menjadi juara, berarti orang mengakui bahwa kita memiliki kemampuan itu, memiliki kapasitas itu. Nah, sama juga teman-teman, Allah percaya bahwa kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan perkataan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang baik seperti itu. Lalu, gimana sih Kak cara menghasilkan buah yang baik gitu ya bagi Bapa gitu ya? Maksudnya gimana sih Kak cara menghasilkan buah yang baik? Nah, teman-teman harus ingat di ayat 17 dibilang, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang terhadap yang lain. Nah, itu kuncinya teman-teman. Kita harus punya yang namanya kasih. Nah, ketika kita punya kasih, kita tuh pasti gak bakal ngelakuin hal-hal yang buruk, atau kita gak bakal ngucapin hal-hal yang buruk. Misalkan nih, ketika kita diisengin sama temen, atau kita lagi berantem nih sama kakak, adik gitu ya, sama saudara, rebutan mainan atau rebutan hal lain gitu lah ya. Nah, ketika kita punya kasih, maka kita tahu, wah kita gak boleh namanya membalas, atau kita gak boleh nih namanya malah ikut-ikutan berantem, marah-marahan, gak boleh. Tapi justru kita malah kayak negur, Kak nggak boleh gitu dong, guys nggak boleh gitu dong, nggak boleh nakal, nggak boleh iseng, kita harus berbuat baik, kita harus saling mengasihi kayak gitu. Nah, ketika kita teman-teman punya kasih, maka teman-teman bisa ngelakuin hal-hal seperti itu. Teman-teman bisa mengampuni, teman-teman bisa memberi, dan lain-lain, banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Nah, jadi gitu teman-teman caranya. Ketika kita ingin menghasilkan atau hidup berbuah bagi Bapa, caranya adalah kita harus memiliki kasih. Lalu ketika sudah kita memiliki kasih, kita bisa melakukan perbuatan yang baik, kita bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa tahu, wah ternyata kamu ini berbuat baik, kamu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Maka pasti kamu nih anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin firman hari ini cukup dulu sampai segini. Mungkin di sini kakak mau berdoa gitu ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang merasa atau seringkali kesusahan gitu ya, atau Kak saya susah banget nih Kak, gimana sih Kak cara berbuat baik, gimana sih Kak cara mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kakak mau bantu doa supaya teman-teman selepas dari mendengar firman hari ini, teman-teman bisa semua memberi atau hidup berbuah ya teman, berbuah yang baik bagi Bapa kayak gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mengerti, kami sudah mendengar bahwa firman-Mu berkata bahwa kami harus memberi buah yang baik bagi Engkau ya Bapa. Ajar kami supaya kami bisa mengucapkan perkataan-perkataan baik, kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Biarlah kasih-Mu selalu melingkupi hati kami. Ampunilah kami ya Bapa bila kami selama ini masih seringkali mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, masih seringkali melakukan hal-hal yang jahat. Biarlah selepas dari hari ini kami bisa berbuat baik Bapa, supaya kami bisa menunjukkan buah-buah roh di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, di sini panas banget ya. Wah, ada teman-teman. Wah, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Profesor Dr. Andes Insinyur Natania SPD EFG HIJK. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke Kerja Lab, dimana kita akan lakukan eksperimen. Eksperimen kita yang satu ini menggunakan soda.
Dan satunya lagi menggunakan balon mangin. Dan yang terakhir menggunakan balon. Nah teman-teman, kakak ingin mengembangkan balon ini hingga jadi besar. Tapi awal-awal kakak ingin cuma pakai soda dan balon. Nah teman-teman, kakak akan langsung buka sodanya. Oke teman-teman, kita udah ada soda ditutup dengan balon. Kakak ingin langsung aduk-aduk aja biar balonnya mengembang. Ayo. Wah, ya teman-teman, balonnya mengembang. Tapi mengembangnya tidak sebesar yang kakak pikirin. Nah, tapi tenang teman-teman, kali ini kakak ada percobaan yang kedua. Nah teman-teman, kita akan lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan kali ini kita gunain sama soda dan balon, tapi kali ini kakak udah siapin Mentos, permen mint. Jadi kakak percobaan ini caranya kakak awal-awal akan masukin dulu permen mintnya ke dalam balonnya. Nah, kakak akan langsung masukin ya. Nah teman-teman, akhirnya kakak berhasil taruh permen mint ke dalam balon ini. Selanjutnya kakak langsung taruh balon ini ke dalam Coca-Cola. Nah, kita langsung coba buka Coca-Colanya. Oke, dan kakak langsung taruh balonnya. Ayo permennya. Wah teman-teman lihat. Nah. Wah teman-teman lihat, balonnya mengembang besar sekali bahkan. Nah, kita bisa lihat ya perbandingannya dari satu balon yang dikembangkan menggunakan permen mint, satu hanya dikembangkan hanya dengan mengaduk-aduk aja. Wah teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah teman-teman di rumah, teman-teman pasti bingung, kita dari balon-balon ini kita dapat apa ya? Nah teman-teman bayangin aja seperti soda ini, seperti hidup kita. Hidup kita ini punya banyak talenta, banyak kemampuan, banyak skills. Nah tapi kalau kita berusaha ngembangin kemampuan itu sendiri, hasilnya mengembang tapi biasa-biasa aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengembangkan kemampuan itu, skills itu dengan bantuan Mentos ini, dimana Mentos ini bagaikan Tuhan masuk ke dalam diri teman-teman, pengembangan teman-teman bisa menjadi besar seperti balon yang satu ini, yang berbeda dari balon yang sebelumnya. Nah teman-teman, ini aja nih eksperimen kita yang satu ini. Sampai jumpa di eksperimen yang saya selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Hari ini teman-teman dapat apa? Kita belajar, jangan lupa dipraktikkan firman-Nya. Kakak percaya kalian semua bisa karena ada Yesus dan Roh Kudus yang akan selalu menolong kita, membimbing dan menasihati kita semua. Kalian hidup sendiri, asik sendiri aja, udah gak aman. Coba bangun hubungan sama Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup kalian lebih menarik. Nggak punya komunitas, ya tidak keren. Makanya join Komsel. Let's go! Jesus! Amin! Sekian ibadah hari ini. Kami pamit undur diri. Bye-bye.